Kota ini banyak menyimpan catatan sejarah yang sangat luar biasa, dari mulai zaman dulu hingga sekarang. Kota Karawang dikenal dengan sebutan Kota Pangkal Perjuangan. Dari tempat inilah penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat. Sejarah Karawang. Karawang tak pernah bisa dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada hari itu terjadi peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Pemuda Rengas Dengklok menculik Soekarno-Hatta dan mendesak mereka berdua untuk mempercepat proklamasi tanpa harus menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Berawal dari keberanian beberapa pemuda Indonesia yang tergabung dalam sebuah perkumpulan yang disebut Menteng 31, yaitu Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan Aidit. Para pemuda ini berinisiatif menculik Soekarno-Hatta karena Jepang yang kalah perang sudah tak mampu lagi mengontrol keadaan di Indonesia. Tepat pada pukul 3 dini hari, mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Penculikan ini dipicu adanya perbedaan pendapat antara golongan pemuda dan golongan tua mengenai pelaksanaan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi golongan tua, melakukan proklamasi kemerdekaan RI haruslah sesuai dengan persetujuan dan usulan dari PPKI. Namun golongan pemuda tak menyetujui hal tersebut karena mereka beranggapan bahwa PPKI sejatinya adalah organisasi bentukan Jepang. Tentunya itu akan membuat bangsa Indonesia makin sulit dalam mempercepat kemerdekaannya. Para pemuda beranggapan bahwa jika proklamasi kemerdekaan telat dilakukan, semakin lama kekuasaan Jepang di Indonesia akan semakin kuat. Golongan pemuda ingin proklamasi dilakukan secara cepat. Mereka ingin kemerdekaan diperoleh sendiri dan bukan diberikan oleh Jepang melalui PPKI. Di akhir drama penculikan ini, Soekarno-Hatta akhirnya kembali ke Jakarta untuk meneruskan proses perumusan proklamasi kemerdekaan RI. Hasilnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya sebagai hasil dari jerih payah rakyat dan seluruh elemen bangsa. Karawang masa kini. Tanpa melupakan sejarahnya, Karawang kini telah berkembang pesat untuk membuktikan pada para pejuang bahwa wilayah tersebut menjalani kemerdekaan dengan baik. Di masa awal kemerdekaan, wilayah ini hadir sebagai kabupaten. Saat itu, Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi yang ikut memberikan sumbangsi besar bagi program swasembada pangan kala itu. Wilayah Kabupaten Karawang yang didominasi oleh area hijauan karena banyaknya area persawahan, kemudian berkembang menjadi muncul beberapa perusahaan besar yang mendirikan pabrik. Hal ini tak lepas dari kepercayaan perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pelan tapi pasti, Karawang berubah dari lumbung padi menjadi kawasan industri. Saat ini Karawang telah menjadi wilayah perindustrian terbesar di Indonesia, serta kedua terbesar di Asia Tenggara. Industri-industri yang dibangun dan dibesarkan di Karawang mampu menunjukkan perannya yang besar terhadap ekonomi Indonesia. Kini Karawang mampu memberikan pendapatan besar bagi penduduknya, bahkan mampu mengalahkan Jakarta. Standar upah minimum regional di Karawang merupakan yang terbesar di Indonesia. Berbagai jenis industri di Karawang, industri otomotif, IT, garmen, elektronik, dan masih banyak lainnya bisa ditemukan di Karawang.